Ya teman-teman, untuk kalian yang awal menghidupkan PS3 langsung ada notif seperti ini ya. Oke, nah berarti di sini kita harus mencolokkan kabel USB ke sticknya ya, lalu tekan logo dari PS di sticknya. Oke, nah ya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus tekan start dan select ya. Namun itu juga kita harus menaikkan versi firmware ke 4.89 ya, ataupun sebelumnya. Oke, nah teman-teman harus download terlebih dahulu ya dari file update-nya, yaitu dari 4.89 ataupun lebih. Sebelum masuk ke start select ya, tekan tombol start dan select secara bersamaan. Teman-teman tancapkan terlebih dahulu flash disk ataupun hard disk eksternalnya ya, yang sudah teman-teman download dan simpan ke media ini. Oke ya, kita colokkan aja langsung medianya. Nah, lalu teman-teman tinggal start select secara bersamaan ya. Oke, langsung aja kita ke layar tampilannya. Oke, setelah kita tancapkan media flash disk ataupun hard disk eksternal dengan berisi file update-nya, kita tinggal tekan start dan select secara bersamaan ya pada sticknya. Oke, dan kita tunggu. Dan di sini gua simpan file update-nya, yaitu dari versi 4.89 HFW ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin update ke versi terbaru ya, silahkan download, linknya di deskripsi ya. Oke, nah jadi teman-teman di sini jika mengalami error ataupun korup ya setelah teman-teman cek ya, nah di sini pada saat teman-teman sudah menancapkan, teman-teman atur terlebih dahulu dari date and time-nya ya, ataupun tanggal dan waktunya, agar tidak terjadi korup saat teman-teman ingin instalasi dari file update-nya ya. Nah, jadi jika sudah berhasil, teman-teman akan masuk ke proses selanjutnya ya, yaitu preparing to update ya. Jadi masuk langsung ke sini ya, memberikan tutorial untuk PS3 seri 3000, seri 4000 ataupun HFW hand ya. Oke, nah untuk PS3 Slim selain itu juga bisa ya, CFW kita bisa gunakan dari versi HFW ataupun hand ya teman-teman. Oke, tapi sayang ya jika PS3 kita CFW seri 2021 ataupun 25 itu kita gunakan firmware hand ya. Oke, jadi lebih baik basicnya aja ya CFW, jadi lebih bagus. Dan di sini jika sudah selesai akan muncul seperti ini ya, PS3 System Software version 4.89 1.1 HFW Hybrid and Exploration. Oke, kita tekan aja tombol PS Start buttonnya ya. Oke, kita tekan. Oke, kita tunggu. Dan di sini proses kembali ya. Oke, memang agak sedikit lambat ya. Oke, karena proses pengupdatean ini, jika teman-teman tidak teliti ya, maka tidak akan bisa ya teman-teman. Jadi jangan di skip ya. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal arahkan ke kanan, lalu pilih accept, lalu pilih ataupun tekan enter bulat ya. Oke, nah di sini sudah instalasi ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan mungkin dari teman-teman ya, bisa nggak sih ya untuk PS3 seri 20, 21, 25 dan juga 30 untuk PS3 Slim menggunakan sistem yaitu HFW hand ya. Tentunya bisa ya teman-teman. Oke, jadi jika teman-teman
PS3-nya itu CFW, ya, lebih baik teman-teman nggak usah update sistem versi HFW hand ya. Jadi lebih baik CFW karena sistemnya tidak ribet ya kalau CFW. Nah, kalau untuk hand seri 30 dan 40 itu sistemnya memang harus menggunakan hand ataupun HFW ya. Jadi ketika kita ingin menginstal file di package files ya, ataupun ketika kita ingin bermain game multimain, masuk menu multimain, itu kita harus enable hand terlebih dahulu ya, agar tidak korup ataupun error ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan PS3 CFW sendiri sistemnya itu lebih simple ya. Kita bisa masuk tanpa enable hand ya, bisa masuk multimain dan juga install file tanpa enable hand terlebih dahulu ya, karena memang enable hand sendirinya tidak ada ya. Oke, jadi kita menggunakan sistem bawaannya yaitu CFW ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Ketika proses berjalan 40 ke 50 langsung finish ya. Oke, nah penginstalan versi sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita tinggal cek dari versi firmware-nya ya. Oke, kita lihat di sistem setting, lalu kita arahkan ke sistem information. Nah, di sini sudah berubah ke version 4.89. Oke, nah di sini bagaimana Bang? Kok belum ada handnya ya, ataupun package install package-nya ya? Oke, nah itu kita harus install enable hand-nya terlebih dahulu ya. Oke, nah teman-teman koneksikan jaringan internet teman-teman ya di sini. Oke, agar kita terhubung ke internet. Lalu kita pilih internet connection setting ya. Nah, di sini jika masih disable, teman-teman sudah enable, kita langsung masuk ke internet connection setting. Oke, langsung aja kita oke. Kita pilih easy. Oke. Lanjut kita pilih wireless, kita pilih scan. Nah, di sini kita bebas menggunakan WiFi yang kita gunakan ya. Oke, di sini gua contohkan aja. Oke. Kita arahkan ke kanan, lalu kita arahkan ke kanan. Oke, kita klik pasportnya ya, kita menggunakan pasport. Oke. Oke, jika sudah kita arahkan ke kanan. Oke, kita tester ya. Jika sudah berhasil seperti ini, kita tes connectionnya. Oke, jika sudah berhasil, IP addressnya akan sukses dan internet connectionnya juga sukses. Oke, kita kembali, langsung aja kita masuk untuk penginstalan enable hand-nya, install package-nya ya. Oke, lanjut ke internet browser ya. Oke, kita klik. Oke, setelah kita masuk menu browser, kita ketik ataupun masukkan alamat yaitu zmod1blogspot.com ya. Oke, nah tampilannya akan masuk ke sini ya. Oke, kita arahkan dan klik di sini gambarnya ya, yang HFW. Oke, lalu kita pilih ya untuk nomor 1 secara berurutan. Oke, jika sudah, lanjut lagi kita klik yang kedua yaitu hand P3T. Oke, langsung aja jika sudah ke yang kedua, arahkan ke hand install ya di sini. Oke, langsung aja kita hand install.
Oke, nah di sini sudah sukses ya, and sukses, maka akan otomatis terinstall. Oke, jika sudah berhasil terinstall ya. Oke, kita kembali dan kita arahkan ke remote play-nya ya. Oke. Oke. Oke, kita tunggu ya. PS3 kita lihat ya, maka hand dan package manajernya akan muncul ya teman-teman. Oke ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya, and see you, bye bye. Boleh.